Ibu pernah nggak sih merasa, ada yang berubah dalam diri? Bukan cuma rambut yang makin memutih, atau sendi yang makin rewel, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti rasa hampa, tubuh yang terasa berbeda, emosi yang gampang naik turun, semua itu muncul perlahan, sejak ibu berhenti berhubungan intim. Apalagi setelah menopause tiba, seolah seluruh tubuh punya cara sendiri untuk bilang, "Hei, ada yang sedang berubah di dalam dirimu." Tapi anehnya, perubahan ini seringkali tidak dibicarakan, bahkan dengan orang terdekat sekalipun. Mungkin karena malu, bingung, atau karena kita terbiasa untuk terima saja, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal, diam-diam, perubahan ini bisa memengaruhi kualitas hidup kita. Dari yang tadinya semangat, jadi mudah lelah. Dari yang tadinya ceria, jadi murung tanpa sebab. Dan banyak dari kita yang gak sadar, bahwa semua ini bisa jadi ada kaitannya dengan berhentinya aktivitas intim. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas dengan bahasa yang ringan dan jujur, tentang 7 perubahan misterius yang terjadi pada wanita lansia ketika berhenti berhubungan seksual, terutama setelah masuk masa menopause. Siapa tahu, salah satu gejalanya sedang ibu alami sekarang tanpa ibu sadari. Mari kita mulai dengan kisah sederhana, namanya Bu Rini. Usianya 61 tahun, tinggal di Semarang. Sejak anak-anaknya menikah dan rumah mulai sepi, hari-harinya diisi dengan masak, nonton sinetron, dan sesekali pergi ke arisan. Suaminya pensiun lebih dulu, dan hubungan mereka baik-baik saja, walaupun sudah jarang ada pelukan, apalagi hubungan intim. Awalnya Bu Rini berpikir itu wajar. Namanya juga sudah tua, katanya. Tapi lama-lama, Bu Rini mulai merasa ada yang aneh. Tubuhnya lebih cepat lelah, tidur sering tidak nyenyak, suasana hati gampang berubah. Bahkan kadang ia merasa, tidak diinginkan lagi. Sampai suatu hari, saat berkumpul dengan teman lamanya, ia mendengar cerita serupa. Ternyata banyak wanita seusianya mengalami hal yang mirip. Kering di area kewanitaan, susah tidur, merasa kesepian, dan yang paling mengejutkan mudah sakit. Apa ini ada hubungannya dengan berhenti berhubungan intim? Pikir Bu Rini saat itu. Sejak itu, ia mulai mencari tahu. Dan dari sanalah ia sadar, bahwa perubahan ini bukan hal sepele, tapi sesuatu yang penting untuk dikenali dan dipahami. Nah, sekarang giliran ibu, apakah ibu juga pernah merasakan hal-hal seperti Bu Rini? Atau mungkin ibu punya cerita sendiri yang serupa? Coba tulis di komentar. Ibu dari kota mana, dan usia berapa sekarang? Kami ingin tahu, karena semakin banyak yang berbagi, semakin banyak juga wanita lain, yang bisa merasa tidak sendirian. Jangan buru-buru tutup videonya ya Bu, karena informasi yang akan kita bahas ini sangat penting, dan bisa membantu ibu mengenali sinyal-sinyal dari tubuh sendiri. Jangan sampai dilewatkan, terutama perubahan nomor 7 yang sering dianggap sepele, tapi bisa berdampak besar. Yuk, tonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol subscribe, supaya ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya, seputar kesehatan dan kebahagiaan wanita di usia emas. Karena ibu layak untuk terus merasa sehat, dicintai, dan penuh semangat setiap harinya. 1. Miss V jadi lebih kering dan sensitif. Mungkin ibu pernah merasa, kok akhir-akhir ini, area kewanitaan terasa berbeda. Kering, gatal, bahkan kadang perih saat buang air kecil, ini bukan cuma gejala biasa. Setelah menopause, hormon estrogen yang selama ini menjaga kelembapan dan elastisitas Miss V, mulai turun drastis. Nah, saat ibu berhenti berhubungan intim dalam waktu lama, sirkulasi darah ke area tersebut pun ikut menurun. Akibatnya, jaringan di sana menjadi lebih tipis, kering, dan gampang iritasi. Proses ini disebut atrofi vagina. Kedengarannya menakutkan ya Bu? Tapi ini nyata, dan banyak wanita mengalaminya diam-diam. Banyak yang merasa malu bicara soal ini, padahal ini bukan aib, melainkan proses biologis yang wajar. Yang perlu kita tahu adalah, semakin lama kita membiarkan Miss V tidak aktif, maka kondisi ini bisa makin parah. Bahkan ada yang sampai merasa sakit, hanya karena memakai celana dalam yang terlalu ketat. Keintiman secara rutin, atau setidaknya menjaga sirkulasi dan kelembapan dengan latihan dan perawatan ringan, bisa membantu menjaga kesehatan area ini. Jadi, jangan abaikan sinyal tubuh Bu, karena kering bukan hanya soal rasa tidak nyaman, tapi juga tanda bahwa tubuh ibu sedang berteriak pelan-pelan, minta perhatian. 2. Penurunan aliran darah dan rangsangan di area intim. Tubuh kita itu luar biasa Bu. Ia punya cara menjaga fungsi organ, bahkan ketika usia terus bertambah. Tapi ada satu hal yang sering tak disadari, ketika kita berhenti berhubungan intim, secara otomatis, aliran darah ke organ intim juga berkurang.
Padahal, aliran darah ini fungsinya sangat penting untuk membawa nutrisi, oksigen, dan menjaga sensitivitas. Bayangkan seperti taman bunga yang jarang disiram, lama-lama tanahnya kering, bunganya layu. Begitu juga area intim kita. Tanpa rangsangan dan aktivitas, pembuluh darah di sana jadi malas, dan efek jangka panjangnya adalah berkurangnya sensasi. Ini membuat ibu jadi makin sulit menikmati sentuhan, dan lama-lama merasa bahwa keintiman itu sudah bukan milik saya lagi. Sedih ya, Bu? Padahal tubuh kita tetap bisa merasakan nikmat dan kedekatan dengan pasangan, atau bahkan dengan diri sendiri asal kita tidak menyerah begitu saja. Beberapa wanita bahkan melaporkan bahwa setelah 1-2 tahun tanpa hubungan intim, mereka merasa seolah tubuhnya mati rasa di bagian bawah. Padahal sebenarnya, itu bisa dipulihkan perlahan asal kita tahu caranya dan tidak pasrah pada usia. 3. Mood jadi gampang berubah dan muncul rasa kesepian. Ibu pasti pernah mengalami hari-hari di mana rasanya semua terasa berat. Bangun tidur tanpa semangat, mudah tersinggung oleh hal kecil, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab. Banyak yang mengira ini cuma karena usia, atau karena menopause. Tapi tahukah ibu, bahwa hormon yang dilepaskan saat berhubungan intim seperti oksitosin dan dopamin, berperan besar dalam menjaga stabilitas suasana hati. Oksitosin sering disebut hormon cinta, dan dopamin adalah hormon kebahagiaan. Ketika tubuh tidak lagi memproduksi hormon-hormon ini secara alami, karena tidak ada lagi momen keintiman, maka keseimbangan emosi bisa terganggu. Dan lebih dari itu, tidak adanya sentuhan dan kedekatan membuat banyak wanita merasa tidak lagi diinginkan. Perasaan ini bisa sangat sunyi, seperti berjalan di tengah rumah yang dulu penuh canda tawa, tapi sekarang hanya ada gema langkah sendiri. Tanpa disadari, kesepian ini bisa berubah menjadi kecemasan, bahkan depresi ringan. Jadi Bu, jangan remehkan kekuatan sentuhan dan kehangatan. Bukan hanya soal fisik, tapi soal jiwa yang butuh dipeluk. Pelukan pasangan, genggaman tangan, atau sekadar duduk berdampingan sambil ngobrol, bisa menjadi obat yang sangat ampuh bagi hati yang lelah. 4. Rasa percaya diri menurun drastis. Ini salah satu hal yang paling menyakitkan, tapi sering tidak diucapkan. Kehilangan rasa percaya diri sebagai seorang wanita. Saat aktivitas intim berhenti, perlahan banyak wanita merasa seolah dirinya tidak lagi menarik. Tubuh berubah, kulit mengendur, rambut menipis, dan karena tidak ada lagi validasi dari pasangan atau diri sendiri, muncul bisikan di kepala. Saya sudah tidak cantik lagi. Ini adalah pemikiran yang sangat umum di kalangan wanita lansia, dan sangat berbahaya bila dibiarkan. Padahal, kecantikan sejati tidak pernah mengenal usia. Tapi rasa percaya diri memang perlu dirawat. Dan salah satu cara merawatnya adalah dengan tetap merasa diinginkan, dicintai, dan terhubung secara emosional maupun fisik. Ketika hubungan intim berhenti, dan tidak diimbangi dengan bentuk kedekatan lain, maka perlahan citra diri mulai pudar. Ibu jadi enggan bercermin, malas berdandan, dan akhirnya makin menjauh dari pasangan, dan dari dirinya sendiri. Padahal, percaya diri bukan hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk membuat ibu merasa hidup, berharga, dan tetap bersinar, di usia berapapun. Jadi jangan biarkan keheningan menggantikan kebahagiaan. Ibu tetap layak merasa cantik, bahkan di usia 60, 70, atau lebih. 5. Otot dasar panggul melemah dan risiko ngompol meningkat. Pernahkah ibu merasa sedikit bocor saat tertawa keras, batuk, atau bersin? Mungkin ibu mengira itu hal biasa seiring bertambahnya usia. Tapi tahukah ibu, salah satu penyebab utamanya adalah melemahnya otot dasar panggul, dan ini berkaitan erat dengan berhentinya aktivitas seksual. Saat kita masih aktif berhubungan intim, otot-otot di sekitar panggul, termasuk yang mengontrol kandung kemih, ikut terlatih dan terjaga kekuatannya. Tapi ketika aktivitas itu berhenti, otot-otot ini bisa melemah, karena jarang digunakan. Akibatnya, kontrol terhadap urin menurun dan muncullah yang disebut dengan inkontinensia urin, alias ngompol ringan. Bukan hanya tidak nyaman, tapi juga bisa sangat memalukan, terutama saat sedang di luar rumah. Sayangnya, banyak wanita hanya diam dan pasrah menerima ini sebagai takdir usia. Padahal ada solusi, seperti latihan Kegel, senam panggul ringan, dan terapi fisik yang bisa sangat membantu. Bahkan sekadar rutin melakukan kontraksi ringan saat duduk bisa memberi dampak besar, tapi kuncinya adalah kesadaran bahwa ini bukan hal remeh, dan bukan hukuman, karena usia. Ini adalah bagian dari tubuh yang minta diperhatikan kembali, sama seperti saat kita dulu mulai belajar berjalan dengan kesabaran dan kepedulian. 6.
tidur jadi tidak nyenyak dan pikiran sulit tenang. Ibu pernah merasa, padahal tubuh sudah capek, tapi mata susah terpejam? Atau tidur tapi bolak-balik terbangun di tengah malam dan tidak bisa tidur lagi? Gangguan tidur ini sering dianggap wajar saat usia bertambah, tapi sebenarnya ada faktor tersembunyi yang banyak orang tidak tahu, yaitu berhentinya aktivitas seksual secara total. Saat ibu dan pasangan dulu masih memiliki waktu intim, tanpa disadari tubuh ibu memproduksi hormon-hormon yang sangat menenangkan, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Hormon-hormon ini membantu merilekskan otot, menurunkan stres, dan memberi rasa nyaman seperti pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Tapi ketika aktivitas itu berhenti, aliran hormon tersebut pun menghilang perlahan. Pikiran jadi lebih aktif di malam hari, jantung terasa lebih mudah berdebar, bahkan muncul rasa khawatir yang tidak jelas asalnya. Apalagi bagi ibu yang mengalami menopause yang memang bisa mengganggu jam biologis tubuh, maka gangguan tidur akan terasa 2 kali lipat. Dan tidur yang tidak nyenyak bukan sekadar membuat lelah di pagi hari. Ini juga memengaruhi daya tahan tubuh, suasana hati, dan bisa memicu gangguan kesehatan lainnya seperti tekanan darah tinggi, dan mudah lupa. Banyak ibu yang mengira ini hanya bagian dari tua, padahal tubuh sebenarnya sedang kehilangan ritual ketenangannya. Kabar baiknya, keintiman tidak harus selalu dalam bentuk hubungan fisik. Pelukan sebelum tidur, sentuhan hangat, bahkan keintiman emosional dengan pasangan bisa mengembalikan sebagian besar hormon relaksasi tersebut. Jadi Bu, jangan biarkan malam-malam berlalu dalam kegelisahan. Carilah kembali cara untuk merasa dekat, dicintai, dan nyaman karena tidur yang nyenyak adalah hak ibu, bukan kemewahan yang harus dikorbankan karena usia. 7. Daya tahan tubuh menurun, tubuh mudah sakit. Ini dia perubahan terakhir dan mungkin yang paling mengejutkan. Banyak ibu yang tidak menyadari bahwa kurangnya keintiman secara fisik dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ya, sistem imun kita ternyata sangat sensitif terhadap kondisi mental dan hormonal. Saat tubuh tidak lagi menerima asupan hormon bahagia seperti endorfin dan dopamin secara alami, imunitas bisa melemah secara perlahan. Hasilnya, tubuh jadi lebih gampang terserang penyakit ringan seperti flu, pilek, atau infeksi saluran kemih. Bahkan beberapa penelitian menemukan bahwa wanita yang tidak aktif secara seksual dalam waktu lama cenderung mengalami lebih banyak keluhan fisik yang berulang seperti nyeri otot, cepat lelah, atau luka yang lama sembuh. Ini bukan kebetulan. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, terhubung dan merasakan kasih sayang, termasuk lewat aktivitas fisik yang melibatkan sentuhan dan kedekatan. Dan saat itu semua dihentikan, tubuh kehilangan satu jalur kesehatan alami. Tapi tentu saja, ini bukan berarti ibu harus kembali aktif secara seksual jika memang tidak memungkinkan karena kondisi atau pilihan hidup. Yang penting adalah memahami bahwa kedekatan secara fisik dan emosional adalah bagian dari sistem pendukung daya tahan tubuh. Bahkan hanya dengan rutin berpelukan, menyentuh tangan pasangan, atau tertawa bersama orang tersayang itu, bisa memicu keluarnya hormon imun alami yang memperkuat tubuh dari dalam. Jadi jika ibu akhir-akhir ini merasa tubuh sering drop, atau mudah terserang penyakit kecil yang mengganggu, coba lihat ke dalam. Apakah ibu sedang merasa kesepian? Apakah tubuh ibu rindu untuk disentuh, dirawat, dan dipeluk? Tidak ada kata terlambat untuk mengembalikan keseimbangan ini. Mulailah dari hal kecil, dan percaya bahwa tubuh ibu masih bisa merespons, dengan luar biasa asal diberi perhatian, dan cinta yang cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, Bu. Semoga apa yang kita bahas hari ini, bisa membuka mata dan hati, bahwa perubahan yang terjadi di usia lanjut bukanlah tanda melemah, tapi sinyal bahwa tubuh kita tetap hidup, tetap butuh cinta, perhatian, dan sentuhan. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Karena setiap wanita punya kekuatan untuk kembali merasa bahagia dengan cara yang paling sederhana, mengenal, menerima, dan merawat dirinya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu, dan tetap jadi wanita hebat di usia berapapun.